Ya, itu yang harus dilengkapi, ya. Bukan kita menghalangi Pak Pandi ya, karena kita ini sudah lama kenal, ya. Jadi apa yang pertemuan pada siang ini betul-betul clear, Pak. Ya, tolong disampaikan, jadi kita dengar semua di sini. Baik itu pernyataan sikap atau permintaan maaf tertulis, tolong dituangkan di dalam hitam di atas putih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hasil pertemuan tahun 2016. Bagaimana ujungnya? Tidak ada kita bahas dalam hal ini. Shalom, berjumpa kembali dalam program Koran Kontroversi dan Kebenaran. Bersama saya Guntur Irianto, kita akan membahas hari ini tentang sebuah video yang tetap masih update ya untuk kita perhatikan. Dan hari ini saya akan membahas tentang pelarangan ibadah. Pastinya ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro itu akan berkata ibadah boleh sesuai dengan Undang-Undang Dasar karena negara menjamin kebebasan warganya untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Tetapi ada juga yang berkata tidak bisa, kayak gitu ya. Nggak bisa beribadah karena tidak ada izin. Nah ini dia, pastilah ini sebuah kontroversi. Ya, kita akan bahas kontroversi ini dan mana yang benar demi keutuhan negara kita dan masing-masing bisa menjalankan ibadahnya berdoa kepada Tuhannya sebagaimana yang dituliskan sebagai sebuah jaminan atas kehidupan umat beragama. Baik, pelarangan ibadah tentu saja masih hangat di pikiran kita. Video yang beredar dan ini berterima kasih dengan adanya media sosial maka kita bisa melihat hasil-hasil pertemuan, keputusan, siapa saja yang hadir. Dan ini adalah video yang sebenarnya sudah lama tapi saya ingin memulai bahwa sebelum Pastor Andi Simon menghentikan pelayanan doa orang sakit dan ibadah mereka hari Minggu ya. Sebelum itu dilakukan ada sebuah pertemuan dengan forum FKUB. Apa saja sih tugasnya FKUB ini? Nanti kita coba lihat lebih dahulu videonya ini. Ya, itu yang harus dilengkapi, ya. Bukan kita menghalangi Pak Pandi ya, karena kita ini sudah lama kenal, ya. Jadi apa yang pertemuan pada siang ini betul-betul clear, Pak. Ya, tolong disampaikan, jadi kita dengar semua di sini. Baik itu pernyataan sikap atau permintaan maaf tertulis, tolong dituangkan di dalam hitam di atas putih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hasil pertemuan tahun 2016. Jadi ada rapat FKUB ya, membahas pertemuan Pastor Andi Simon dengan FKUB dan Pak RT. Keputusan rapat yang pernah diambil tahun 2016. Ini harus clear. Ya, andai kata apa yang dihasilkan tahun 2016 itu dijalankan, nggak akan terjadi seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Jadi tolong Pak Camat, hasil pertemuan ini dituangkan dalam mapping-mappingnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ya ada yang mau sampaikan Pak. Mungkin untuk kedepannya Pak Andi, penggunaan tempat sebagai ibadah itu memang diatur, ada aturannya. Mungkin saran saya lebih baik Pak Andi mencoba kembali untuk mengurus izin sementaranya penggunaan tempat itu sebagai tempat ibadah. Sehingga Pak Andi sendiri juga akan enak kan kalau beribadah dengan tenang, dengan nyaman, begitu ya. Saya kira begitu Pak Andi. Nanti FKUB bisa bantu izin sementaranya. Ya, jadi permasalahannya ada sebuah perdebatan. Ada yang berkata bahwa soal ibadah, ya izin tempat ibadah. Tapi yang saya dengar juga bukan cuma itu, tetapi masalahnya ada seorang yang beragama Muslim kemudian dibaptis. Nah, ini sebenarnya akar masalahnya.
dan itu diekspos keluar dan orang bisa menyaksikan, lah kok ada ya orang muslim berpakaian jilbab kemudian dibaptis. Inilah permasalahan itu yang beredar terus kemudian menimbulkan kontroversi. Dari ini kemudian muncul pelarangan kegiatan termasuk ibadahnya dihentikan. Ya. Ini sebuah kontroversi, ada yang berkata yang dibaptis itu kan mau sendiri, tidak diundang, tidak dipaksa, karena dia ingin sembuh, caranya adalah dia masuk ke dalam air itu. Dan mungkin dia sampai sekarang pun dia tidak memilih untuk menjadi agama Kristen, tetap pada kepercayaannya, karena kemungkinan demi kemungkinan bisa terjadi. Nah, apa yang sudah diekspos keluar lewat rapat dari FKUB Balikpapan bersama Pastor Andi Simon, itu dilihat banyak orang dan muncul berbagai argumen. Yang bahayanya argumen yang liar, yang akan berkata pemerintah tidak adil. Ada jaminan undang-undang, tetapi di mana pemerintah? Nah, jika bola liar ini berkembang, maka tentu saja yang disudutkan adalah pemerintah. Sementara kita punya undang-undang yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut kepercayaannya. Sekarang yang dipermasalahkan itu bukan orang yang dibaptis, tetapi izin menggunakan tempat untuk ibadah. Memang geraha ini, ya tribun, dikatakan tribun atau geraha yang dipergunakan oleh Pastor Andi Simon adalah tempat ya yang awalnya memang untuk pemulihan orang sakit narkoba, panti jompo dan lain sebagainya. Tentu pelayanan secara sosial juga pasti lewat doa-doa secara Kristen karena Pastor Andi Simon seorang Kristen. Sahabat Koran, saya ini pernah berobat ke sebuah rumah di mana di situ ada seorang yang punya keahlian untuk bisa menolong orang yang bermasalah dengan urat, saraf kejepit, keseleo, patah tulang, dan lain sebagainya. Ketika saya berada di tempat itu, saya membutuhkan pertolongannya. Nah, ketika ditangani oleh Bapak itu, maka Bapak itu mengucapkan doa, dan saya dengar itu bukan mantra, tapi itu doa yang biasa didoakan oleh saudara-saudara kita umat muslimin. Ya. Jadi waktu dia berdoa kemudian dia menangani keluhan saya tidak protes. Saya tidak berkata, kenapa harus doa dengan cara Islam? Saya tidak berkata begitu. Tapi saya senang dan berterima kasih karena dia berdoa dengan Tuhannya dan dia melakukan tugas untuk menolong masalah pada tangan saya. Nah, ini masalahnya di situ. Karena dia beragama Islam, maka dia berdoa kepada Tuhannya dan menolong banyak orang. Setelah itu saya berkata dan bertanya kepada Bapak itu, Bapak, kenapa Bapak mau menolong banyak orang dengan kelebihan? Dia berkata, kelebihan ini adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Jika saya tidak melakukannya, maka saya bersalah. Jadi, dari apa yang saya dengar dari cerita kisah Bapak ini, dia berkata bahwa dia terima karunia itu untuk nolong orang, itu dari Tuhan. Dan dia berikan untuk menolong orang pasti dengan cara-cara seperti kepercayaannya dia akan berdoa menurut cara Islam. Saya senang, saya berterima kasih dan saya pulang dengan badan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang harusnya kita nilai bersama. Dari sebuah perjalanan Pastor Andi Simon, maka kita menjumpai hal-hal pasti banyak terjadi. Bahkan ada salah seorang pendeta yang ada di FKUB ini ya. Saya perhatikan dia bukannya membela untuk sebuah jalannya pelayanan Pastor Andi Simon bisa berjalan dengan baik, tapi justru lebih menghambat. Nah, apa sih tugasnya FKUB ini sehingga memaksa penutupan kegiatan pelayanan ibadah dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon? Ya, sedikit banyak saya tahu kewenangan yang diatur dalam peraturan bersama dua menteri, ya, tentang rumah ibadah, tentang
izin membangun rumah ibadat. Ya, baik itu Kristen, Islam ataupun agama-agama yang lain. Jadi FKUB itu adalah menampung aspirasi umat beragama, juga menyalurkan dan mengeluarkan surat rekomendasi gitu ya. Maka nanti pemerintah dalam hal ini, apakah bupati atau wali kota akan mengizinkan sebuah kegiatan rohani itu berjalan dengan baik. Jadi FKUB ini harus profesional. Ya memang saya melihat dan menjumpai karena sedikitnya jumlah orang Kristen atau minoritas, maka rata-rata jumlahnya cuma 1 orang dari forum ini. Nah, justru yang satu ini yang saya lihat, salah seorang, dia justru tidak mengambil keputusan yang bijak untuk sebuah keputusan dari FKUB. Jadi, dari FKUB akan merekomendasi jika syarat itu dilihat belum cukup, maka dia akan merekomendasikan untuk apa yang harus dilakukan. Jadi bukannya menutup atau menghentikan. Nah, bagaimana tanggapan Anda, sahabat koran, membantu menyelesaikan masalah dengan mempersilahkan segala surat-surat dipersiapkan dan mengizinkan tetap jalan tanpa menghentikan ibadah? Atau menurut Anda dihentikan lebih bagus ibadah sampai surat selesai? Kalau menurut saya lebih bijaksana, yang namanya ibadah sudah berjalan, ada banyak orang sudah datang, tidak boleh dihentikan. Justru ibadah tetap jalan, tetapi Pastor Andi Simon diberikan kewajiban untuk menyelesaikan surat-suratnya. Ini masalahnya di situ. Ya, harus ada izin. Kalau tidak ada izin, tidak boleh ibadah. Kan tidak begitu. Ya, sekarang ibadah sudah ada, izin belum komplit. Berarti ibadah tetap jalan, lengkapilah izin-izin tersebut. Logika kan ya? Logika akal sehat. Ya seperti itu. Jadi, apa sih tugasnya Forum Komunikasi Umat Beragama? Ya memang menjaga keharmonisan ya antar umat beragama. Saya melihat Pastor Andi Simon itu mendoakan orang tanpa pamrih. Pagi, siang, sore, di jalan-jalan. Dia bukan cuma di rumah, di geraha tersebut, tetapi sampai di jalan. Bahkan ke rumah sakit. Sampai dikenal Pastor Andi Simon adalah seorang pastor penyembuh jalanan. Ya, banyak orang sembuh viral, banyak yang datang setiap hari tanpa diundang, didoakan dengan cara Kristen, tapi itu dipermasalahkan. Nah, saya juga melihat video ini sebagai sebuah video yang memang apa yang dilakukan FKUB benar. Ya, ketika mereka berkumpul dan membahas. Tetapi satu hal, menghentikan ibadah itu sesuatu yang tidak benar. Kita coba lihat berikutnya dari rapat mereka. Ya nanti kita mungkin ini khusus yang izin kita nanti karena ini kan dipublis izin Pak ya, jadi sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ini saya share izin arahan dari Bapak FKUB Pendeta Timotius supaya kegiatan peribadatan atau apapun yang istilahnya kita ini ya, yang mungkin apa ya, cooling down dan sampai kapan cooling downnya menurut tadi arahan dari Bapak FKUB Pak Pendeta Timotius, sampai di mana dari pihak FKUB mengeluarkan ya izin bahasanya pakai cooling down padahal menghentikan ibadah. Sampai ibadah kapan? atau apa yang memang kapasitas mereka. Tidak tahu. Jadi sampai saya kapan. minta maaf Bapak Ibu sekalian, dari manapun Bapak Ibu yang tadinya berkerinduan atau sudah bertujuan atau berencana datang ke Kota Balikpapan, tolong please mohon Ya, sampai sedemikian dimohon untuk tidak datang. Sampai
video Mr. Andi Simon di-upload mengikuti dan sudah taat aturan-aturan keluar dan dari hasil FKUB. rapat tersebut. Jadi semisal FKUB keluar cepat, puji syukur kita doakan, kita bisa laksanakan semua dengan baik. Dan kalau ada berproses, mohon dukung doa semuanya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Begini Pak Andi, Ya. bukan menunggu FKUB. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, salah seorang pendeta, Tapi anggota Pak Andi FKUB. yang harus mengurusnya. Iya. Ya. Dan Pak Andi yang dimulai dari Pak Andi gitu. Jadi bukan menunggu dari Bukan kami. FKUB yang ngurus, Dimulai padahal dari Pak mereka Andi yang mengeluarkan harus rekom. mengurusnya sampai FKUB memberikan rekomendasinya. Kira-kira seperti itu ya Bapak-bapak ya. Bahasanya terkesan seolah-olah hebat bener ini pendeta, salah satu pendeta. Tapi bukan mendukung. Saya ikut persis Ini kontroversi. kegiatan waktu rapat Saya nggak tahu hatinya seperti apa. Ini pendeta yang Pas anggota itu FKUB. Sudah berapa titik kita rapat, ada Pak Andi Simon, Pak Surya, di kelurahan, di lingkungan, yang terakhir di sana Pak, di gedung sampingnya Dikbud tuh, Dinas Pendidikan tuh. Ya, situ yang terakhir karena menyangkut masalah gedung, penggunaan gedung ya. Ya di dalam butir itu yang tadi yang dikuatkan tadi. Jadi ini itu Pak RT menyebutkan bersama bahwa FKUB tidak melarang, dilakukan menghentikan sesuai dengan acara ibadah. untuk kegiatan peribadatan kan ya. Jadi Jika saudara tidak setuju, silahkan tulis di kolom komentar hasil ini. Di lingkungan lagi dulu yang jadi masalah titiknya satu itu Pak. Satu itu. Jadi jangan dibuka lagi. Dipatuhin dulu aja kan kesepakatan itu karena penggunaan pada waktu itu. Penggunaan Ini tempat hanya untuk dimanapun presentasi kita pada lakukan, mau di sahabat hotel, edukasi ini di lapor, restoran, dan di gedung-gedung geraha, ya. pertemuan umum. Jadi kalau malah yang harusnya Jadi itu adalah dikeluarkan ibadah di sini izinnya dan bukan untuk melakukan kejahatan. pengobatan. Ini bukan peribadatan nih Pak, bukan peribadahannya. Saya nggak tahu ini RT Tapi ini yang paham atau tidak. pengobatannya yang diproses untuk izinnya gitu. Karena kesepakatan Apakah mereka yang termasuk 2016 intoleran? sampai saat ini masih berlaku. Belum ada Pro dan lain. kontra Kalau itu kasih pasti peluang, ada. Dikasih masukan untuk ngurus izin itu dulu. Ya Pak Dia, mohon maaf Pak Dia. Jangan seperti itu ya. Lurahnya saja menyetujui, RT-nya tidak menyetujui. Dan banyak komentar ini, masa RT berada pada posisi struktur yang di bawah lurah, justru melampaui wewenang lurah. Tutup dulu, sampai kapan kita nggak tahu, sampai dapat mujizat lah. Ya. Pastor Andi Simon berkata, kita tunggu sampai mujizat terjadi. Saya tidak mau memaksa kehendak, jadi gitulah tadi udah Pak RT. Pada prinsipnya dari Pak RT tadi kita mendengar bahasa beliau belum mengizinkan adanya peribadatan. Iya. Kewenangan lurahan karena pejabat pemerintah yang ada di wilayah itu adalah lurah. Nah ini dia, apa yang dikatakan lurah, Haji Mustamin, Karena di mana Lurah juga Mekarsari. masyarakat ya tentunya larinya ke lurah bukan ke RT. Lari ke lurah Iya, dan iya. bukan ke RT. Kalau Ini FKUB aneh. nanti saya datangin dia untuk hal-hal terkait dengan teknisnya apa. Iya, iya. Ya, jadi terima kasih banget ya Pak Lurah ini dari awal dia sangat mendukung ya kegiatan ini. Apapun yang tadi istilah sebutnya apa tadi itu doa dan penyembuhan, tapi sebagai orang yang beriman kita ada namanya peribadatan dan itu nggak bisa disangkal gitu karena kemampuan tenaga atau apa istilah itu kelebihan yang saya terima itu datang dari Tuhan gitu. Ya, Jadi saya harus Pastor terus Andi senantiasa Simon pun tidak boleh menyadari melepaskan itu. karunia Ya kan, lagi pula kesembuhan kan di datang Indonesia, dari Tuhan. undang-undang dasar Dia hanya menjamin menjalankan kebebasan apa yang beribadah Tuhan setiap mau pemeluk dilakukan agamanya. kepada Iya, orang-orang yang tempat membutuhkan. itu juga bukan gereja, itu tempat untuk beribadah. Betul. Nah, jadi ada dirangkaikan dengan juga kegiatan di situ. Itu bukan gereja, tapi Iya. tempat peribadatan keluarga dan orang yang mau beribadah pada hari Minggu mengantar keluarganya yang berobat. Didoakan oleh Bapak ya sekalian dia beribadah di situ, tapi bukan gereja kan? Iya, Iya, jadi sama kalau ada orang seperti Kristen yang pengalaman datang baru saya baru pulang dari pada Jawa hari Timur, Minggu mereka Surabaya. bisa beribadah, Itu kita berdoa di punya situ. Kami sempat kemarin melayani itu di sekolah ya Pak Deni ya. Iya. Di sekolah Pak. Iya. Di aula sekolah mereka pakai beribadah Iya. dan RT-nya bagus ya kemarin sempat wawancara ya. Iya. Dia mendukung banget. Iya. Ya, jadi juga kita lihat juga di kota-kota besar di Balikpapan juga banyak ada saudara kita yang beribadah di hotel. Iya, nggak ada masalah. Ada yang di rumah makan. Saya kemarin di rumah makan tip top Iya, loh. iya. Ada yang di mana lagi ya? Ada yang di mall.
ya kan? Di Balikpapan ada juga di yang mall. dipertanyakan oleh FKUB itu ketika itu dijadikan fungsinya berubah menjadi gereja, itu yang ditanyakan. Itu lokasi tempatnya bukan tempat untuk gereja. Itu gedung serbaguna. Makanya Gedung serbaguna sekarang yang kita sampaikan dipergunakan gereja, udah untuk diklarifikasi ke berdoa. kita, Pak. Iya. Saya hadir, ada Pak Camat, ada perangkat-perangkat itu disampaikan oleh pendeta Simon, apa? Pendeta apa namanya? Saya kurang tahu, nggak ikut saya. Pendeta apa? Dan Iya. itu bukan gereja. Kalau Iya. gereja itu pasti ada talinya. Iya. Kalau masjid pasti ada kubahnya. Iya. Masjid itu, kalau itu bukan, ada itu tempat kegiatan ibadah perorangan atau Iya. pribadi. Iya, cuma kan video yang viral Pak Lurah, kemarin kan sudah ada statement. Iya. Sebelum rekom dari FKUB, jangan pakai tempat itu kegiatan peribadatan. Jadi sekarang kalau secara lisan sampaikan tidak apa-apa atau apakah istilahnya bukan gereja, saya minta, kalau saya bermohon sama Tuhan, kalau Tuhan menghendaki memberkati, dari pihak itu keluarkan rekom. Ya, Ya, nanti FKUB kita kenapa layani tidak juga. mengeluarkan rekom? Karena dasarnya surat itulah untuk ini, tapi rekomnya itu kan bukan kegiatan gereja, tidak, Iya. tapi Kegiatan doa, ibadah. ibadah, Doa, dan pelayanannya. pelayanan. Itu nanti Iya. kita buatkan surat ya, nanti kita berawal dari RT dan berawal dari Bapak dan RT dan saya. Nanti insya Allah kita buatkan dalam ini, sehingga nanti bisa menolong umat-umat yang membutuhkan pertolongan Bapak. Iya. Itu yang kita coba. Iya. Dan ini sudah 4 bulan berjalan. Ya, apakah sudah beres rekom dari FKUB? Sampai sekarang pun tidak keluar-keluar juga. Ya. Jadi, jangan-jangan ada orang yang berpikiran bahwa FKUB bukan lagi forum yang menjadi jembatan atau menjembatani umat beragama, tetapi justru dikenal sebagai forum yang menjegal izin untuk beribadah. Silakan komentar Anda di kolom komentar. Ya, ini bahaya jika pikiran liar ini berkembang. Memang harus turun tangan. Pemerintah silakan untuk meninjau dan melihat ini kembali. Ya, mau membela siapa? Tentu juga kita hanya bisa berdoa dan menyuarakan suara kita, kalau saya lewat media koran ini, sehingga saudara, rekan-rekan sahabat koran, kontroversi kebenaran bisa lebih jelas melihat masalah ini dengan bijaksana. Oke, menurut saya FKUB itu harus menjadi jembatan, menjembatani umat beragama untuk bisa sama-sama beribadah dengan baik. Jika sudah ada ibadahnya berjalan sekian lama, jangan dihentikan. Biarkan ibadah berjalan sambil menyelesaikan tugas membuat surat-surat izin yang lain. Sampai di sini, sahabat koran, kontroversi dan kebenaran, pro dan kontra itu wajar dan pasti ada. Tetapi biarlah lewat video tayangan tadi ini akan menolong kita untuk saling mendukung, saling menghormati, dan lakukan yang terbaik. Salam koran dari saya, Guntur Irianto.